Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan beliau hingga akhir zaman. Berdiri saya di sini, saya akan khutbah tentang kerugian hakiki. Kaum muslimin, semua orang pasti selalu bahagia dan tidak pernah mengingatkan kesengsaraan walaupun sejenak. Semua orang ingin senantiasa beruntung dan berusaha maksimal menghindari kerugian. Namun apa hendak dikata, fakta bercerita lain, tidak semua orang yang diinginkan manusia di dunia terwujud. Terkadang apa yang justru dihindari menjadi fakta yang harus diterima. Meski terasa pahit, kerugian terus mendera. Kenyataan pahit ini disikapi dengan sikap yang berbeda-beda, mulai dari sikap ekstrim sampai yang biasa-biasa saja. Terkadang sikap itu justru mendatangkan kerugian atau penderitaan baru, seperti bunuh diri, naudzubillahi min dzalik, merusak harta benda, mencederai diri sendiri atau mencederai orang lain. Tapi ada juga yang sikap menyikapi dengan santai, tenang dan penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian hakiki, bukan kerugian yang akan mendapatkan penderitaan abadi. Itu bukan kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Qul innal khasiruna alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal husnul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang disebut dalam ayat di atas itu adalah kerugian yang hakiki dan akan menyebabkan penyesalan yang kekal. Kerugian pada hari kiamat, kerugian di saat kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dan timbangan teradil yang tidak menanggung kecurangan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kerugian tersebut. Kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jika kesempatan hidup ini bisa kita memanfaatkan dengan baik dan maksimal, baik sebagaimana seseorang pebisnis memanfaatkan modal usahanya yang sangat terbatas untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari kerugian tersebut. Kerugian terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agama, karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan abadi di akhirat. Kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan musibah terparah bagi seseorang yang karena itu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala taj'alu musibatana fi dinina. Janganlah engkau menjadikan musibah itu agama kami. Apabila jika musibah pada agama ini sampai menyeret ke lembah kemurtadan, naudzubillahi min dzalik. Di antara ciri
orang yang menderita kerugian dengan kerugian hakiki adalah ia melalaikan kesempatan beramal saleh dan kehidupannya dibiarkan kesempatan itu terlewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian tiba, amalan kebaikan yang pernah dilakukannya masih sedikit, sementara keburukannya menggunung, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemudahan saat hidup. Tanda-tanda meruginya orang lain adalah sering mengingkari janji, membuat merusak di muka bumi dengan menyebarkan syubhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka juga di antara ciri-ciri orang yang rugi. Al-Quran dengan tegas telah mengingatkan perbuatan yang menyebabkan akibat buruk ini, karena orang kafir itu berusaha membuat kita seperti mereka. Termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan anugerah kebaikan dan di saat kehidupan nyaman, enak dan makmur, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa yang dilakukan itu biasa mendatang keuntungan atau kebaikan duniawi. Termasuk merugi juga yaitu orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Ini semua adalah rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang tidak terberikan akibatnya dalam kehidupan akhirat. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga dan menyelamatkan kita dari kerugian duniawi. Setelah mendengar pemahaman pada kufur pertama ini, itulah cara dan langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari kerugian dan meraih keuntungan. Barang siapa yang melalaikan dan mengabaikan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kerugian pasti tidak akan terelakkan dan tidak akan merasa penyesalan dan tiada tara. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiq wal hidayah.